Aduh, bro, kita sendirian bro, si Bro Rio sama si Bang Bedir lagi di program bikin dulu guys, udah jalan-jalan kayak mereka. Kita berdua nggak apa-apa ya, jalan-jalan dulu ya, dulu ya. Kita nggak apa-apa berdua ya? Nggak apa-apa. Oh iya, gue lupa, gue suka kayak udah. Biasa motor. Aduh, bangun. Ya, sekarang kalau ternyata agak usian gitu. Ya dong. Kan sebagai jadi host, saya kan harus bersih muka. Saya tuh ya. Jaga. Mau panggilan, yoi. Ya tapi gua nggak mau yang terlalu berlebihan kok. Kayak yang apa? Sekarang tuh di zaman tuh cewek, cowok sampai mengubah wajahnya loh. Banyak tahu kan video? Ya. Tapi gua kayak boleh juga tuh kok nanya tuh soal kayak gitu sebenarnya wajar apa enggak? Apa aja tuh? Wajar apa enggak gitu ya? Iya. Kita tanya aja ke ahlinya. Kebetulan gue punya kontak sama ahlinya yang tahu gue telepon gue. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, bro. Lagi di mana dok? Lagi di mana? Baik. Dok, kalau lagi nggak sibuk, boleh nggak mampir ke studio kita nih? Gue mau ngobrol soal di daerah Jakarta Selatan lah, daerah Blok M, deket kok. Mampir ya? Gue Sherlock. Oh, siap. Gue tunggu ya. Oke. Seperti biasa, 5 jam kemudian. 2000 years later. Ya. Hei. WhatsApp bro, sama juga. Bro, kasih dong mic-nya dong bro. Sini. Kasih dong. Kita mau ngobrol nih. Oke. Kita ngobrol depan ada kameranya nih bro. Gimana Mas, mau kabar? Ini namanya Rudi. Kita mau masak apa ini? Tuh Rudi yang lain itu. Rudi belum terasa. No, God, please, no! Kita kebetulan si Dokter Rudi masuk di programnya Modus Show. Tadi kita lagi ngobrol yang rame-rame juga soal apa? Tadi penampilan gue berubah, gitu sedikit berubah, tapi biasa aja. Karena gue kan lagi sering banget itu perawatan soal kulit wajah. Tapi kan gue cowok nih, gue nggak mau yang berlebihan gitu kan. Gue mau kayak ngobrol soal dokter punya keahlian di situ. Coba kita bantu kita. Pas banget dong, kita masuk ke from skincare to skincare. Waduh, skincare. Tahu di segmen 1. Nah, benar nggak sih dok kalau misalnya perawatan wajah digandrungi cowok maco gitu? Apakah mereka itu sebenarnya wajib apa enggak gitu? Nah, sebenarnya kalau mau cowok itu mereka itu justru mereka sebenarnya agak cuek. Tapi cowok maco sekarang juga mempengaruhi juga kayak cowok metropolitan. Jadi ibaratnya sekarang cowok maco sekarang juga lebih merawat diri ya. Biasa sih cuma simple aja sih skincare-nya, cuman biasa moisturizer sama sabun cukup sih biasanya. Kalau cowok maco cukup sesimpel itu. Biasa kalau cowok metropolitan baru dia ada tambahan-tambahannya, entah serum lah, entah dia ada misalnya perawatan khusus lainnya kayak misalnya toner dan lain sebagainya gitu. Dokter tanya sih. Nah menurut dokter, wajah itu memiliki value tinggi nggak sih kalau dari sebuah penampilan? Kalau Mas Bimo sendiri gimana nih? Kalau lihat orang pertama kali yang dilihat tuh apa ini? Muka apa dulu lihat lo? Muka. Tampilan muka yang enak dilihat itu kan juga jadi prioritas ya. Jadi menurutku pilih nomor 1 karena sebelum ibaratnya kita ketemu orang sebelum keluar dia PD-nya atau keluar kelihatan kecerdasan atau kepintaran kita lihat dulu kecantikan atau ketampanannya kan. Antara
Ya tadi kalau saya misalnya cowok nih, kita ngeliat dari cewek ya kita sukanya doang. Betul. Bisa kita ya penampilan oke dengan makeup atau apa, tapi itu pembawaannya agak berubah nggak sebenarnya, berubah penampilan auranya gitu. Kalau biasa dari mata turun ke hati kan, begitu juga dari penampilan kita, dari kata turun ke hati. Romantis gitu ya. Terus habis dari penampilan kita, kalau dari luar kita merasa udah pede, pasti ke dalam-dalamnya, ke mood booster kita, ke rasa percaya diri kita, itu pasti kan juga akan meningkat gitu. Bahkan ya penampilan luar itu juga menguatkan kita sayang kan, kita cinta kan sama diri kita sendiri gitu. Berarti kalau kita aja nggak ngurus muka kita, kulit kita, berarti kan kita kan juga sebenarnya orangnya kuat dan nggak sayang sama yang lainnya gitu kan. Dengan itu kita bisa tahu bahwa perawat penampilan wajah ya dari luar dari dalam ya itu cerminkan cinta diri kita. Wajah nggak sih sampai merubah apa namanya bentuk wajah gitu. Itu sebenarnya aku kembalikan ke persepsi mereka masing-masing, Bang Imo. Jadi kalau mereka merasa berubah wajah mereka itu emang buat kebutuhan mereka, misalnya seni peran atau karakter mereka biar karakternya lebih bagaimana, misalnya lebih maskulin atau bahkan sebaliknya lebih feminin, ya selama mereka sadar apa yang mereka lakukan itu wajar-wajar banget. Tapi jangan sampai mereka melakukan itu semua karena ibaratnya nggak mau kalah atau ibaratnya nggak pede terus menerus, yang nanti akhirnya berkelanjutan jadi ibaratnya tanda petik jadi apa ya, ibaratnya too much, jadi akhirnya bisa ada satu penyakit namanya body dysmorphic disorder gitu. Gimana? Apa tuh? Gue tahu nggak tuh? Apaan tuh? Jadi gambarnya itu selalu menganggap tubuhnya itu ada yang nggak benar gitu, atau bentuknya itu selalu nggak puas atau nggak sempurna. Jadi dia selalu cari lagi perawat lagi sampai akhirnya ya nanti dia malah tiba-tiba jadi jelek, jadi aneh banget, bentuknya absurd gitu kan. Gitu. Di perawatan aja menghadap puasa juga gitu. Tapi takutnya salah kayak istilah dokter itu apa malpraktek gitu kan. Misalnya kalau dari dokter ya kalau misalnya gue nggak sesuai dengan keinginan gue nih gitu. Nah itulah makanya kita perlu disclaimer dulu nih, Bang Imo. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin saya mau fotonya ya persis kayak gini ya, kayak misalnya Angelina Jolie atau kayak misalnya siapa artis yang terkenal lainnya gitu. Andra Ribut mulu. bentuk kan nggak bisa objektif plus 100% itu dong ya kan. Segala sesuatu itu kan ibaratnya ada resiko medisnya dan ada deviasinya, mungkin nggak 100% seperti itu, tapi mungkin mirip-mirip bisa aja kita buat. Jadi ya semoga, kalau aku pribadi lebih baik saran dari aku adalah mendingan dokternya aja yang nentuin deh bagaimana profil yang paling bagus buat teman-teman, karena belum tentu tanya cocok buat teman-teman. Jadi bukannya berarti belum tentu cocok buat fitur teman-teman gitu. Iya. Pas pandemi kemarin itu sebenarnya mempengaruhi performa wajah, termasuk wajah dalam efek seberapa besar gitu. Efeknya itu sebenarnya nggak terlalu relatif besar ya kalau menurutku pribadi nih. Kenapa? Karena memang lebih ke arah sebenarnya penumpukan ini aja sih, penumpukan stres. Jadi wajah itu kelihatan tuh lebih lesu, lebih suram ya. Terus itu juga di rumah terus jadi jarang olahraga, jadi karena darah nggak bagus juga, berarti wajahnya ya jadi nutrisi juga kurang karena kan olahraga ya kan. Itu kan peredaran darah kan lancar, nutrisi kulit juga lancar, jadi ya mungkin sebenarnya minimal situ lah. Jadi memang dia ada ngaruhnya itu. Ada ngaruhnya tapi Ada gitu ya. lah. Berarti ya pinter-pinter kita ini bro ya, kayak bawang kemarin tuh sempat imun kita turun, performa wajah juga turun juga gitu kan, perawatan wajah mesti kita tingkatkan. Tapi kalau soal perawatan lo, wajah cowok sama cewek itu kan tentunya beda nih, ada esensi itu bagaimana? Perawatannya itu sebenarnya sama nggak sih gitu? Perawatannya
untuk tahapan pemakaian produk mungkin sama, tapi untuk produknya mungkin bisa berbeda nih bro. Jadi kenapa? Karena biasanya cenderung kulit cowok itu lebih tebal, di mana akhirnya membutuhkan misalnya zat eksfoliasinya lebih banyak atau pengelupasan kulitnya harus yang lebih tinggi atau lebih banyak konsentrasinya. Terus juga biasanya kadar minyaknya cowok juga lebih ini kan banyak, nah itu jadi produk-produk itu bisa disesuaikan. Jadi biasanya cowok itu biasa konsentrasinya sedikit lebih tinggi daripada cewek. Ini tebal, tekstur apa ini lebih tebal. Lebih tebal. Oh, tuh. Kayak ini bro, kayak gua, jadi mukanya tekstur tebal, dompet juga tebal gitu. Atau malu aja. Ya, itu muka tebal ya boleh bro. Ini siapa tebal itu ya bro? Iya. Iya aja dah. Betul lagi, nah, orang kan biarin kita omongin. Kalau untuk presentasi apa nih, tim kreatif? Apa nih tim kreatif? Presentasi bahwa penyakit juga bisa ditimbulkan dari wajah, dampak mood turun, nggak kayak bisa dong? Ada jerawat banyak, atau misalnya banyak flek. Kalau Bang Imo pede nggak gitu? Kalau ada banyak jerawat, banyak flek gitu. Kalau misalnya banyak, kalau dari penampilan sih pasti nggak pede ya. Tapi kalau dia tebel kan pede aja. Itu. Jadi sebagai solusinya kalau muka kurang dirawat ya dompet dirawat lah ya. Ya. Berhubung misalnya kalau bagusnya semua bisa dirawat, kenapa enggak sih? Kalau muka dirawat otomatis kan, jadi kita pasti nambah. Jadi kalau ada permasalahan wajah itu juga risih, kita juga banyak juga malu untuk keluar, untuk interaksi, untuk kita bisa mengekspan diri kita lebih lagi. Jadi ya menurut aku, dan kita mau saja juga berarti ya sedang cinta diri kita sendiri yang pribadi ya, berarti ya emang wajib seperti itu. Jadi memang ya harus timbul dari inner kita dulu, ya harus pede dulu ya kan. Nanti tentang perawatan kayak gitu. Berarti dokter rajin merawat wajah juga? Setiap hari dong. Setiap hari ya. Hari. Tapi ya aku juga simpel aja, kayak ya minimal cuci muka tiap habis keluar dari rumah ya. Atau maksimal sebenarnya 2 kali sehari dengan sabun. Habis itu pakai sunblock. Ya. Atau kalau aku merasa kulitku kering, pakai moisturizer. Tinggal itu aja. Seperti itu ya. Tapi yang nggak berlebihan. Nggak berlebihan. Kemudian ya. Cuma memang aku ada shortcutnya atau ada Jangan pintar. jangan pintar karena aku sebenarnya Life hack. males kerawat ya pakai serum, toner dan lain sebagainya. Jadi aku jalan pintas. Ada yang namanya skin booster. Skin booster. Nah, itu adalah skincare yang diinjeksiin. Jadi skincare yang injeksiin, bahannya itu biasa lebih bagus daripada skincare, di mana ada kandungan yang acidnya, ada salmon DNA, ada peptide, ada vitamin dan lain sebagainya buat nutrisi kulit. Jadi tinggal dilakuin sebulan sekali, udah sisanya mah ya tinggal aja biasa-biasa aja. Yang diinjeksi itu bagi wajah. Di wajah, Wajah. betul. Itu berapa injeksi tuh? Cuman 7.7 aja. Oh. Jadi- Tapi itu yang memasukkan serum itu dong. Jadi yang dimasukin itu adalah skin boosternya, itu bahan kandungan skin booster. Jadi ada alfalfon, ada dan bahan lain sebagainya itu dengan cara disuntikan langsung di bawah kulit. Kenapa langsung di bawah kulit? Karena dia lokalize aja di situ aja dia bereaksinya. Jadi benar-benar terserap sepenuhnya di situ. Jadi lebih efisien. Nggak kayak temperatur kita main apa ya? Injeksi dalamnya apa tuh madu apa gula? Biar manis katanya. Madu itu mulu. Mau tiba-tiba ada yang ngarahin. PA. Jadi kalau dari dokter sendiri nih, solusinya nggak menjaga kebugaran wajah cowok maupun cewek dengan alanya dokter nih apa dokter punya treatment khusus? Aku juga ngelakuin botox. Itu buat ngilangin kerutan, ya kan. Terus aku ngelakuin juga yang namanya laser. Nah, ini ada bekasnya nih, jadi itu buat ngilangin flek.
atau bisa buat juga mengenai kekuatan halus. Dan aku juga ngelakuin yang namanya setrika wajah atau haiku biar tetap lifting. Gokil tuh. Apa kan saya? Haiku, setrika Haiku. wajah. Tunggu, gua punya alat itu. Coba deh. Gua kan dikasih tuh sama temen gue. Coba. Oh ini. Ini bisa nggak dok? Nanti haiku level ini. 何お前はもう死んでいる。Nah. Enggak, mesti dok. Itu mas setrika beneran. Oh, beda. Tentu aja gitu lah. Tapi bukan kayak gini dok. Ini bisa bagus banget. Bahaya juga tadi. Bukan itu disiksa sama dia. Berarti bukan kayak gini dok. Mirip-mirip kayak gitu tapi beda lah. Beda. Ini masih setrika. Ini berarti gua kira ini. Setrika wajah. Gimiknya luar biasa. Tapi gue nih. Dari kita nih. Dari gue. Setrika niat banget gitu. Ya tahu itu bukan kayak gini loh ya. Iya. Wah, gue jadi yang live apa kayak gimana ya? Sering setrika kayak gini. Jadi bentuknya itu dia sebenarnya ya setengah. Itu deh, kalau kita dikasih ya kita untuk bisa dulu aja Pak, ya. Kalau yang negosiasi kita kan ada utama tuh karena yuk tulisin dulu ya. Kamu termasuk kopi lovers di Indonesia. Nikmati secangkir kopi dari jenis Arabica dan Robusta kami khas Bengkulu. Kopi order by request mau yang green beans, roasted, bisa juga ground. Untuk ground, kita ready banget Arabica drip bag 50 gram dan Arabica ground 100 gram. Atau mau yang roasted, kita juga ready dong Robusta curup, Robusta kepahyang, Robusta lebong, Robusta seluma. Caranya gampang banget, buka IG kami di kopidang.id atau hotline ke 081118844498. Kembali dok, kita tadi udah ada iklan masuk, kita ngobrol-ngobrol lagi, tapi dokter curang udah minum aja dokter. Bro minum. Bro. Aduh, ya nggak Minum enak bro. tadi. Minum bro. Hah? Emang dokter aja yang punya minum, saya juga punya minum dong. Nih, Cheers dulu. bintang tamu, ya cheers dulu. Bintang tamu duluan aja minumnya. Snacknya mau nggak? Hah? Snacknya boleh deh, snacknya. Oh di sini harus ada snack dikit dok. Itu ya. Lengkap di sini ya, luar biasa ya. Ya sekedar cemilan. Tapi ini sebenarnya jangan ini juga nih, ini sponsor tuh. dibalik aja dibalik. Nggak sponsor soalnya ya. Sponsor. Ini kok dicucup kok. Berarti kalau yang mau masuk sini harus ke Bang Imo dulu ya, biar di sponsor ya. Jadi karena ngomongnya soal kecantikan, kita untuk makannya harus dijaga juga nih. Oke. Kita kayak puding aja kayak ini. Tadi Puding. kalau ada buah, kita buah nih sini nih. Iya. Udah. Tahu nggak sebenarnya puding atau agar-agar itu tuh dia banyak mengandung kolagen kalau yang benernya. Kolagen. Iya. Oh gitu. Iya, jadi itu dan banyak serat juga kan kalau yang bener ya. Kalau yang bener nih, kalau kandungan komposisi yang benar. Jadi itu bagus sebenarnya buat kecantikan atau buat Oh serius nih? kesehatan kulit. Bro, minta yang banyak bro, bawa pulang bro, pudingnya bro. Tapi jangan yang terlalu manis karena Oh, terlalu tinggi juga itu nggak bagus. Oh jangan dokter nggak makan kayak ginian? Nah makanya saya juga agak ini dulu nih. Tunda dulu kita. Enak banget dok, enak banget dok kalau dok. Ya terpaksa lah kalau gitu ya. Gimana Apa gua kata? lagi ya kan? Pengen juga nggak pengen. Udah lama nih nggak mau begini-begini nih. Sesekali boleh lah, jangan Enggak, terlalu ini. iya dong. Kalau di sini mesti harus dicemil, dicobain. Susah ini. Ada linggis, ada mau linggis. Astagfirullahaladzim. Ini kayak niatnya nasinya nggak niat nih. Gini, truk. Tuh, tau nggak? Dicontoh gini, kayak gini aja. Nah, Gitu. Kasih ya. dok, ntar udah minta bukain nih, ya kan? Berarti harus dapat treatment gratis. Iya. Kalau dapat treatment gratis. Dok, by the way ini, Panggil lah, kita panggil. by the way ngajak siapa aja nih? Kayak rame banget nih. Ada Ajak
tim penggembira kita. Oh, itu tim penggembira, ngeri ya. Tahu-tahu aja tuh, ada si tante, tuh tahu-tahu. Oh. Ada mami di situ. Dok, tadi kan saya sempat kaget tuh dengan ada setrika wajah. Saya kira ini alat untuk yang bersetrika juga sama gitu. Ternyata emang seperti apa sih dok setrikanya dok? Nah, setrika itu bentuknya ya sebenarnya mirip-mirip seperti inilah, tapi dia itu nggak segede ini. Yang pasti yang membedakan banget adalah teknologinya. Kalau ini kan teknologinya panasnya itu kan benar-benar di ujung setrikanya nih, di sini. Sorry, punya dulu ya. Di ujung sini ya kan. Begitu ditempel kebakar kalau ini kan. Iya. Nah, tapi kalau setrika wajah, dia teknologinya ini yang di bagian paling luarnya itu dia nggak panas sebenarnya. Gitu. Jadi dia menembakkan gelombang panas itu langsung ke dalam. Jadi biarpun ditempel, panas yang berasa itu adalah di dalam. Jadi dia nggak ngebakar kulit sekitarnya. Panas itu fungsinya buat apa sih? Panas itu fungsinya buat merangsang kolagen. Karena kalau tubuh kita diberi panas, makanya kenapa orang Korea atau orang Jepang suka sauna gitu ya, suka hot tub gitu. Tuh kalau dalam jangka waktu tertentu itu bisa ngerangsang kolagen. Itu. Jadi nanti kalau sudah terangsang juga bisa buat lifting wajah. Oh, jadi memang mekanismenya sebenarnya sama, namanya apa kan sebenarnya setrika. Setrika. Itu cuman alatnya beda. Dok, nama-nama treatment dokter kayaknya lebih serem-serem nih. Desnoy tadi udah. Tadi apa aja tuh? Ada filler. Intinya ngisi. Jadi dia buat ngisi area-area yang kosong. Misalnya bawah mata kosong, bisa diisi, kita isi. Pipi kosong, cekung, bisa kita isi. Dagu kosong, yang mau visif tuh, bisa diisi. Diisi juga. Hidung kosong, bisa diisi juga jadi mancung. Yang nggak bisa hati kosong. Ya. Itu dia tuh kan agak susah tuh kayaknya. Diisinya tuh apa tuh sebenarnya? Isinya tuh bahannya itu biasanya asam hyaluronik atau hyaluronic acid, di mana memang bahan itu ada di tubuh kita, biasanya di sendi nih, di cairan sendi. Nah, Pelumas, bukan? ya salah satu pelumasnya lah, bagian dari pelumasnya itu. Dan juga dia yang bantu elastisitas kulit. Nah, sebenarnya ada bahan itu. Jadi ya, tapi kita bikin di pabrikan, jadi itu bisa diisi yang fungsinya buat lifting tadi. Itu. Punya ini nggak prakteknya gitu? Oh, kalau teman-teman sebenarnya kalau mau terima perawatan silakan cari dokter yang teman-teman percaya, yang teman-teman kira-kira wah nih dokter kayaknya hasilnya bagus-bagus, atau nih teman misalnya aku punya teman aku udah pernah kesini dan aku lihat hasilnya bagus. Nah, teman-teman boleh tuh ke dokter kecantikan dimanapun. Kalau aku prakteknya itu ada di Senopati nomor 51. Namanya apa dok? Insta Beauty Center. Jadi kalau Insta Beauty Center. Kira Insta Story. Insta Beauty Center. Sengaja kita mirip-miripin gitu. Oh gitu. Nah, kalau mau yang treatment langsung sama aku silakan ke yang cabang Senopati. Kita dapat cabang sebenarnya. Cabang. Ada di PIK, ada di Pasar Baru, ada di Gading Serpong dan di Senopati. Keren. Tuh. Boleh. Di situ lumayan tuh. Itu ada cabangnya kayak gitu. Oh. Nah, ini apa sih sebenarnya ini? Berita saya lihat. Ini apa ini? Oh, kalau ini macu sama saya bawa. Oh, namanya instalator Gitu. gitu. Bawa setrika gimmick, saya bawa gimmick aja begini. Oh gitu. Perlu dipajang kan nih? Boleh. Instastory Beauty. Oh, ini ada di sini. Alamatnya nih ya. Nah, cabang-cabang kita ada di sini nih. Benar. Yang terdekat di Senopati. Kalau Kelihatan kok? Ini namanya Insta Beauty Center. Iya. IBC. Kenapa namanya Insta? Karena kita mau pasien begitu masuk ke klinik kita, keluar hasil tuh instan kelihatan. Tapi tetap aman dan tetap natural gitu. Kalau di tempat dokter berapa misalnya kalau untuk melakukan perawatan? Kalau perawatan di tempat aku itu boleh cek dulu ke toko sebelah ya. Cek dulu ke toko sebelah. Yang penting adalah pasien atau teman-teman puas dulu dengan hasilnya. Karena kalau udah mahal, nggak puas ya buat apa gitu. Nah, kalau puas, bahkan menurut aku harganya sih, harga itu relatif ya. Nah, tapi kalau sepengalaman aku dengar
Malah dia bilang, kok murah banget sih dok? Wih, kok murah banget sih. Murah banget sih. Berapa sih murahnya? Makanya aku pengen mahalin lagi sebenarnya. Mahalin lagi, justru malah mahalin lagi. No, God, please, no! Kalau dari Pak Dokter berapa emang maunya? Kita start dari yang 100 ribuan aja udah ada. 100 ribuan aja kita udah bisa treatment di Insta Beauty. Itu 100 ribuan bukan ecek-ecek ya. 100 ribuan tuh udah dapet peeling. Peeling itu adalah kita ngolesin cairan kimia nih ke seluruh wajah. Peeling. Jadi fungsinya itu buat ngelupasin kulit tanda kutip secara paksa, sehingga kulit yang baru tumbuh itu lebih muda, lebih bagus, lebih fresh. Nah, peeling itu promo itu cuma 100 ribu doang. 100 ribu. Jadi datang 100 ribu udah bisa peeling, bukan facial doang tuh, ya kan? Peeling ya. Peeling udah, teman-teman lakuin itu aja setiap bulan, itu mah udah kinclong muka. Tapi perlu deh, bro, ke tempat si dokter ini kita masuk di program healing dulu guys, cocok tuh. Jadi ceritanya gue Bang Imo, iya kan Bang Imo tuh kalau kita punya program healing dulu guys. Jadi Bang Imo tuh healingnya tuh kemana aja gitu, yang tempatnya oke, boleh tuh nanti kita bedah, kita bongkar itu tempatnya ya kan, di healing dulu guys, boleh tuh. Kita atur waktu lagi. Tim manajernya boleh atur waktu buat kita nanti. Iya. Buat kita nanti ke tempatnya dokter. Yang bener nih. Nah, di treatment dokter ini sebenarnya nggak ada di tempat lain, tapi di tempat dokter ada gitu. Jadi untuk treatment standar memang di semua klinik mungkin ya, atau di beberapa klinik itu ada. Tapi ada treatment yang signature yang belum tentu ada juga, karena kan memang itu adalah bagaimana kreativitas dari si dokternya dan juga bagaimana pintarnya memadukan antara teknologi dengan produk. Itu makanya kan kayak safe aja kalau bahan sama ya kan, bisa aja rasa beda gitu ya. Ya jadi kurang lebih seperti itu juga. Jadi ya sebenarnya kita yang paling gampang dilihat adalah coba cek misalnya Instagram kita, Insta Beauty Center, atau cek Google review kita. Di situ bisa kelihatan tuh bener nggak sih hasilnya gitu. Nah, yang dapat siapa aja tuh yang sudah sejauh ini? Dari orang biasa sampai artis, bahkan pejabat pun ada. Jabat cowok, cewek gitu ya? Cowok, cewek, kalau ya cowok, cewek, bahkan kalau pejabat, kalau yang cowok sih menjaga penampilan sih, ada juga yang datang sih. Kan dokter cabangnya banyak nih. Itu dokter yang semua nanganin, apa ada dokter lain di tempat dokter? Oh, tim kita itu dibantu sama dokter-dokter yang emang capable dan kompeten di bidangnya. Jadi dokter-dokter di Insta Beauty Center itu hampir rata-rata udah pernah treatment dan pernah belajar training di luar negeri. Dan di dalam negeri itu udah pasti, kalau dalam negeri itu pasti. Dan juga mereka udah tersertifikasi baik secara nasional maupun internasional. Dan aku dibantu sama timku yang di tiap cabang itu punya kalian masing-masing begitu. Kalau aku cabangnya di Senopati itu. Dokter cabang di Senopati. Kalau misalnya di tempat lain, di cabangnya dokter tempat lain, itu maunya sama dokter gimana? Mesti datang ke Senopati atau bisa bikin jadwal? Harus tetap datang ke Senopati. Jadi untuk yang di cabang lain itu udah ada dokter yang standby dan terpercaya di cabangnya itu. Pegangan yang dia the best. Dokter Rudi emang basicnya apa dok nih? Kalau misalnya untuk di estetik ini? Jadi aku pasti kalau menjadi dokter ya pasti jadi dokter umum dulu ya. Jadi dokter umum kita dokter umum, terus kita ambil kuliah lagi, ambil S2 di anti-aging medicine. Terus kita ambil kursus dan sertifikasi lagi di London dan di negara-negara lainnya, Korea, Thailand, banyak lah. Dok, sebenarnya ada menarik nih dok, soal anti-aging. Tadi ngomong soal anti-aging nih. Yes. Kata dari beberapa dokter nih yang saya pernah baca, wajah wanita ternyata didapat bisa dari si sperma cowok tuh, bener dok? Untuk tahu di wajah gitu dok?
anti aging. Kata mengandung apa protein pokoknya gitu. Oh, maksudnya sperma cowok itu Nah. bisa nggak ditaruh di wajah buat anti aging? Gue suka denger, gue sekali tuh ya di FYP ya. Menarik, itu bener tuh kayak gitu dok. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi apakah bisa menjamin si sperma itu dalam kualitas yang sehat minimal, bebas dari unsur penyakit? Iya. Gitu, ya kan? Memang di sperma itu ya memang ada proteinnya benar. Ada efek mungkin priming, jadi kayak muka jadi kenceng gitu kan? Iya. Lengket kenceng. Ya. Nah, tapi itu sebenarnya belum tentu proteinnya bisa masuk 100% ke situ. Kenapa? Karena kan ada skin barrier kulit di mana ya mereka mencegah benda asing masuk penetrate ke dalam kulit. Apalagi kalau sperma sebenarnya walaupun kita nggak bisa lihat kasat mata, tapi dia nggak bisa nembus sampai ke dalam-dalam gitu, nggak bisa. Cuman tapi ya ada efek-efek ya syuting mungkin, menangkan gitu ya, mungkin bisa. Lu jangan cuma senyum aja lu gue tanya itu. Senyum aja lu. Oh, berarti sebenarnya nggak salah juga gitu dok. Yang lebih masuk akal yang diminum sebenarnya. Nah, itu kan minum protein. Iya. Nah, mungkin itu yang masuk akal. Oh, jadi ya memang ya ada dari sumber mana gitu. Tapi kalau dari anti aging dokter tuh nyaranin rekomendasi dari mana sih kalau misalnya untuk dapat anti aging di wajah gitu? Sebenarnya untuk mencegah penuaan itu adalah bukan sebagai suatu yang Nangis gua ketawa. tujuan kita atau goal kita, tapi lebih ke arah perjalanan kita atau journey kita. Jadi jadikan merawat wajah itu sebagai sebuah perjalanan yang memang kita hidup sama wajah kita sampai seumur hidup. Ya sayang banget kita nggak rawat karena kayak ini aset kita gitu. Jadi lebih baik kita merawat bahkan dari sejak dini, mulai dari melakukan pembersihan yang rutin, habis itu kasih nutrisi, terus kasih sunblock, minimal itu dulu deh. Gitu. Bagaimana jadi nggak penasaran tuh bro? Soal cowok berarti juga penting juga wajah cowok dirawat. Betul. Meskipun lu maco anak motor kayak tadi tuh Bang Mom lebih sering naik motor, tapi muka harus dirawat juga. Benar. Gitu. Jadi selain untuk penampilan juga untuk kesehatan juga. Setuju. Dok, boleh dok closing statement dari dok. Aku sih ngikutin niat Ramadhani aja lah. Muka itu dirawat, jangan diedit. Wajah adalah aset sangat berharga bagi setiap individu karena menjadi cermin dari kesehatan dan kecantikan diri sendiri. Merawat wajah bukanlah sekedar tentang penampilan fisik, tetapi juga tentang menjaga kesehatan kulit dan meningkatkan rasa percaya diri dengan memberi perhatian yang lebih dan perawatan tepat pada wajah kita. Kita tidak hanya menjaga diri sendiri, kita juga memastikan bahwa kita memberikan yang terbaik untuk menampilkan perawatan diri kita sendiri. Hidup wajah. Hidup wajah. Untuk modus soal kecantikan ini terima kasih dari dokter sudah datang ke sini. Terima kasih buat Bro Tatang, terus juga Bro Rio sama Bang Medul yang nggak bisa di syuting di tempat lain, dan juga terima kasih dengan Mister ini namanya Mister. Terima kasih dengan pesan tempatnya cozy, tetap cozy, enak, nyaman gitu kan. Jangan lupa tetap subscribe di Imo si Jumas Muda, juga di programnya dilihat juga tuh programnya Bang Imo ada healing dulu guys. Kita jalan-jalan ke tempat asik, ke tempat enak. Juga ada podcast talk show kita modus Imo Bedul Show biar makin gocer sreset. Bye bye.